dari kelompok 1 ingin membacakan makalah dengan tema perkembangan Islam di Asia Tenggara. Bab 1. Pendahuluan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Latar belakang. Islam merupakan suatu kekuatan sosial politik yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara karena mencetak sebuah peradaban Islam bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai wilayah yang paling banyak pemeluk agama Islamnya, termasuk wilayah ini adalah pulau karena hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Misalnya, Islam menjadi agama resmi negara Federasi Malaysia, Brunei Darussalam, negara Indonesia, Burma, negara Republik Filipina, Kampuja. Perdagangan adalah salah satu penyebab menjamurnya Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap pulau yang terletak di sebelah timur India sampai lautan Cina dan mencakup Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Khususnya di awal sejarah Islam di Asia Tenggara luar biasa galau dan rumit. Kegalauan dan kerumitan itu bukan hanya disebabkan kompleksitas di sekitar sosok Islam itu sendiri, tetapi juga karena pengkajian sejarah Islam dengan berbagai aspek di kawasan Asia Tenggara, baik dari kalangan sejarawan asing maupun pribumi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah proses perkembangan Islam di Asia Tenggara. 2. Bagaimana proses islamisasi Islam di Asia Tenggara. C. Tujuan makalah. 1. Memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam. 2. Memahami dan mengetahui perkembangan Islam di Asia Tenggara. 3. Sebagai acuan dan referensi untuk karya lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua pembahasan. 1. Perkembangan Islam di Malaysia. Asyu Marzia Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali. Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnis dan ras berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Bersamaan dengan itu juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Malaysia, perguruan tinggi kebangsaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini dikenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak-pihak penguasa atau top down. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68. Hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Dengan adanya proses islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam perkembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawah Quran yang diikuti oleh Qori dan Qoriah Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan.
Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara di Kelantan. Hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pimpinan-pimpinan Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Brunei Darussalam, seperti sejarah kerajaan tua lainnya, budaya Brunei dimulai dari agama Hindu-Buddha dengan ditemukannya replika stupa saat pertama kali kerajaan itu didirikan. Perkembangan Islam sendiri tidak lepas dari pengaruh para musafir dan perdagangan Arab sejak tahun 1977 Masehi. Pemerintah Islam pertama di Brunei mulai dipimpin oleh Raja Buni Mahomasa atau disebut dengan Muhammad Shah pada tahun 1363 Masehi. Ketika kerajaan Brunei tua merdeka, Raja Awang Alak bertatar kawin dengan seseorang putri Kesultanan Johor. Melalui perkawinan tersebut, Raja Awang Alak berlatar akhirnya memeluk Islam dan mendapatkan gelar dari Sultan Johor, yaitu Sultan Muhammad Shah. Saat itulah pertama kalinya Islam diterapkan sebagai agama negara. Sultan Muhammad Shah memerintahkan Brunei sampai tahun 1402 Masehi. Dalam catatan sejarah disebut Sultan Muhammad Shah hanya memiliki satu orang putri bernama Ratna Dewi. Tetapi dalam catatan sejarah Cina, Muhammad Shah memiliki satu orang putra bernama Sultan Abdul Majid Hasan yang ditulis Manajekana. Sayangnya Sultan Abdul Majid Hasan tidak termasuk dalam silsilah raja-raja Brunei karena beliau mengangkat pada tahun 1408 Masehi saat perjalanan kunjungan ke Nanking dan dimakamkan di Cina dengan tulisan pada makamnya berbunyi makam Raja Buni. Penyebaran Islam dimulai pada abad ke-13 dan mengalami perkembangan pesat saat Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ketiga tahun 1425. Dengan silsilah kerajaan tercatat pada batu tersilah yang dimulai dari Awang Alak Tatar, raja pertama yang memeluk Islam tahun 1368 sampai Sultan Muhammad Tajuddin 1795 sampai. Perkembangan Islam di Filipina. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama berpandangan radikal, dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front atau MNLF yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim. Kelompok kedua berpandangan moderat, dipegang oleh warga Muslim yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Tidak dapat dilewatkan mengenai organisasi-organisasi yang erat kaitannya dengan kebangkitan Islam di Filipina, walaupun sangat terkait dengan posisi tawar-menawar antara umat Islam secara umum dengan pemerintah, antara lain lahir penawaran Kementerian Urusan Muslim yang antara lain bertugas menyelenggarakan ibadah haji. Demikian pula Bank Amanah, sebuah bank Muslim yang berhubungan dengan kementerian dan secara khusus didirikan untuk melaksanakan ketentuan Islam mengenai larangan riba. Didirikannya bank semacam ini sungguh merupakan suatu prestasi. Secara umum, gambaran masuknya Islam di Filipina melalui beberapa fase dari penjajahan sampai masa modern.
Sekalipun Spanyol gagal menunjukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorinya. Secara tidak sah dan tidak berformal, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga USS 20 juta pada tahun 1898 Masehi. Melalui Traktat Paris, Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Inilah karakter musuh-musuh Islam sebenarnya pada abad ini. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat batas 20 Agustus 1898 Masehi yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak. Karena pada saat yang sama, Amerika telah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada tahun 1982 Masehi, kebijakan AS di Mindanao dan Sulu bergeser pada sikap campur tangan langsung dan penjajah terbuka. Setahun kemudian, 1903 Masehi, Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah provinsi Mindanao dengan alasan untuk peradaban privilege atau rakyat. Mindanao dan Sulu periode berikutnya tercatat pertempuran antara kedua pihak. Dativito Mindanao CR mencatat antara tahun 1914 dan 1920 rata-rata terjadi 19 kali pertempuran tahun 1921 sampai 1923 terjadi 21 kali pertempuran. Patut dicatat bahwa selama periode 1998 sampai 1902 AS ternyata telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Moro untuk keperluan eksplorasi. Pada implementasi bahwa periode masa prakemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintahan Kristen Filipina di utara. Untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalis seperti Land Registration ACT nomor 496 November 1902 yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian Filipina Commission ACT nomor 718 4 April 1903 yang menyatakan hibah tanah dari para sultan, datu atau kepala suku. D. Masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Kemerdekaan yang didapatkan Filipina 1946 Masehi dan Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya penjajah pertama Amerika Serikat dan Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, pemerintah Filipina. Namun patut dicatat pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya MILF, MNLF, Reformis, dan BMIF. Ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Nur Miswari, ketua MNLF, dengan Fidel Ramos, presiden Filipina, pada 30 Agustus 1996 di Istana Merdeka, Jakarta, lebih menunjukkan ketidaksepakatan bangsa Moro dalam menyelesaikan konflik yang telah memasuki 2 dasawarsa itu. Di situ pihak mereka menghendakinya diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik.
diwakili oleh MNLF, sementara pihak lainnya menghendaki perjuangan bersenjata atau jihad diwakili oleh MILF. Semua pihak memandang caranya lah yang paling tepat dan efektif, namun agaknya Ramos telah memilih salah satu di antara mereka walaupun dengan penuh resiko. Semua orang harus memilih, tidak mungkin memuaskan semua pihak, katanya, dan jadilah bangsa Moro seperti saat ini, minoritas di negeri sendiri. Seorang ilmuwan muslim, Asiri Abu Bakar, menunjukkan faktor-faktor bangkit lemahnya hubungan ulama dan para pendatang dengan muslim yang terpelajar dari dunia Arab. 2. Islam di Vietnam. Islam di Vietnam memang sudah ada sejak abad lalu, yaitu sekitar abad ke-14. Namun perkembangannya tidak seperti di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Negara yang bertetangga dengan Cina ini mayoritas adalah pemeluk agama Buddha. Jatuhnya kerajaan baik, hal itu diungkapkan oleh Lamijo M. Phil dalam acara bincang Ramadan bertajuk Kaum Minoritas Islam di Asia Tenggara secara virtual pada Senin 11 Mei 2020. Menurut penelitian kewilayahan LIPI, ia menambahkan komunitas muslim di Vietnam saat bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, komunitas muslim imigrasi yang berkembang di kota besar seperti Ho Chi Minh, Tay Ninh, dan An Giang. Kedua, komunitas muslim Champa yang merupakan komunitas muslim lokal pada awal abad Vietnam yang mendiami dataran pantai Vietnam Tengah di An Nam Lama. Penutup. Demikianlah makalah ini kami susun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan materi yang kami sajikan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi menjadikan sebagai tambahan ilmu bagi semua pembaca. Amin ya rabbal alamin.